terdengar suara serak di area transmisi ya. Ada taraf normal, ada taraf nggak normal. Nggak normalnya gimana? Akhirnya iseng-iseng nginjek kopling, loh kok suaranya hilang. Kalau misalnya dia diabaikan lama-lama kasarnya itu akan semakin parah, maka nggak akan bisa pindah transmisi karena mulai 400.000, ada yang 2 juta. Pokoknya kegantengan meningkat. Tampilannya langsung tampen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari Bengkel A Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Nah, nih Sobat Apedia, pemilik kendaraan manual nih terutama ini. Ini beberapa kasus sering terjadi di kendaraan manual Anda, dan ini akan kita langsung tanya ke Mas Hardi. Ini permasalahannya apa? Nah, ini dia, beliau sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Beda hari posisi mobil masih tetap sama. Monggo Pak, gimana Pak? Iya Mas Hardi. Ini kita mau bicara tentang mobil manual Mas Hardi. Oh manual, ini pas nih. Pas nih, mobil manual ya? Honda Jazz. Oh iya manual. GD3. Ini mobil favorit ini. Favorit ini. Zaman saya kuliah, ini pokoknya cowok pakai ini. Pokoknya kegantengan meningkat. Tampilannya langsung tampan gitu ya. Ya Pak Taufik, ya. Baik. Gimana Pak? Mas Hardi, beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita di komen Apedia. Oh iya. Ini bertanya tentang bunyi trek di saat kopling ini dilepas, tapi pada saat diinjak koplingnya itu hilang suaranya. Nah, ini sebabnya apa Mas Hardi? Jadi pas posisi dia mesin hidup. Ya, mesin hidup. Mesin hidup, kemudian dia terdengar suara serak di area transmisi ya. Jadi itu ada beberapa penyebab Pak. Kalau misalnya kita bicara mobil-mobil yang transmisi manual, itu memang yang sekarang ini kebanyakan memang bunyi. Itu dari input shaft atau gearnya. Jadi itu ada taraf normal, ada taraf nggak normal. Nggak normalnya gimana? Nggak normalnya adalah suaranya yang dia mendominasi dibandingkan suara mesin. Jadi kalau misalnya dia kondisi idle, itu dia ada suara kruk seperti gear itu, atau suara srek. Yang masalah biasanya srek. Nah, itu dari mana? Biasanya dari bearing release-nya. Tanda-tandanya sama antara kedua ini, antara yang normal dengan abnormal ini. Kalau dia diinjak koplingnya, itu dia suaranya hilang. Loh, kok bisa hilang? Iya, karena putaran yang terjadi di sistem kopling, yang kopling ini kan kampasnya ini kan terjepit sama plendes atau matahari. Ketika terjepit sama matahari, kondisi dia tidak diinjak seperti ini, maka dia akan ngikutin putaran mesin, si kampasnya. Maka ketika dia ngikutin putaran mesin, kampas yang terhubung sama input shaft transmisi ini tadi, transmisi ikut muter. Nah, ketika dia diinjak, berarti plendesnya atau mataharinya dia akan mengangkat. Nah, ketika dia mengangkat, si kampasnya jadi rilis. Dia nggak ngikutin putaran mesin. Akhirnya yang input shaftnya juga terhenti sebagaimana kondisi kampasnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia normal, itu dia tidak semakin parah suaranya ketika jalan. Artinya gini, mobilnya ketika idle dia kondisinya kruk. Nah, ketika dia jalan ya suaranya tetap sama saja. Itu agak sedikit normal. Itu normal itu. Beberapa mobil Avanza yang kita temuin ya, Grand Livina atau banyak Evalia, itu dia memang suaranya ada seperti itu. Nah, itu kalau misalnya mau diganti kopling pun itu nggak sembuh. Jadi untuk yang suara kruk. Adapun yang suara srek-nya, itu dia ketika jalan itu semakin kenceng. Nah, srek. Apalagi kalau kita ngelewatin sebuah gang, kanan kirinya tembok. Jendelanya dibuka, itu suaranya kan semakin kencang. Kayak gitu. Kalau itu biasanya ada dua biasanya. Yang pertama itu adalah dari plendesnya. Plendes atau matahari atau cover clutch. Yang kedua itu dari silinder release-nya atau bearing release-nya. Nah, karena dua ini pengerjaannya adalah satu bagian, artinya turun transmisi, maka ketika turun transmisi didapati bunyi tersebut, teman-teman bisa mengganti matahari berikut dengan bearing release-nya. Kayak gitu. Misalnya mau ekonomis Mas Hardi, ya udah dites saja. Jadi plendesnya dilepas, kemudian dites pakai alat press. Ketika dia ngangkatnya itu dia sejajar permukaannya, maka itu nggak usah diganti. Tapi ketika dia di press, terus permukaan plendesnya yang bersinggungan dengan kampas itu dia miring, maka itu harus diganti. Nah, itu caranya seperti itu. Dan kalau dia keras, itu pun juga harus diganti. Dipijak ini,
keras ya, ditambah ada suara bunyi kreket kayak gitu. Itu dia ganti bearing rilisnya, ganti cover clutch-nya. Nah kalau untuk kampas tinggal dilihat seberapa tebal antara permukaan kampas dengan paku kelingnya. Oh ya, paku keling ya. Betul, kalau hanya tinggal beberapa 0,2 mili atau mungkin mendekati 0 mili, maka itu harus diganti. Tapi kalau misalnya masih ada 1 mili, itu masih tebal. Sehingga untuk yang kasus kayak gini, kalau dia misalnya suaranya itu adalah srek, maka teman-teman bisa lakukan pengecekan. Misalnya gini, ada beberapa mobil yang tidak harus turun, Pak. Kayak misalnya yang silindernya ada di luar transmisi. Oh, ada? Ada, Pak. Oh, ini kayaknya mobil ini Honda ini ada di luar transmisi. Kemarin kita lihat Brio itu ada di luar transmisi. Itu ada Brio itu. Itu ada di luar transmisi. Jadi kalau di luar transmisi, kita posisinya yang tuas pengungkitnya bearing release, itu kita bisa lihat dari karetnya. Karet itu kita lepas, kemudian kita bisa menjangkau pusat bearingnya itu menggunakan selang panjang yang di sana ada silikon. Nah, itu jangan sampai kena kampas, tapi itu cukup bearingnya saja yang kita semprot pakai silikon itu kadang sembuh. Kita pernah ngalamin mobil Rush, Toyota Rush itu kita pernah ngalamin Daihatsu Terios. Nah, itu kan dia kan sama. Ketika dia dikira kan dulu water pumpnya, Pak. Ketika hidup kok suaranya srek kayak gitu. Dicek pakai stetoskop, ini bukan water pumpnya nih. Akhirnya iseng-iseng nginjek kopling, loh kok suaranya hilang. Begitu dia suaranya hilang, oh ini udah pasti dari area kopling. Akhirnya apa? Kita coba buka di ininya, masternya itu kita lepas ya. Ada beberapa yang dilepas, ada yang beberapa yang harus dilepas. Kemudian kita cek di pengungkitnya itu, udah aja kita semprot pakai silikon yang punya selang panjang itu. Kemudian kita arahkan di area rilisnya. Yang penting kampasnya jangan sampai terkena gitu. Jadi kita semprotkan seoptimum mungkin. Kemudian setelah itu kita hidupkan mesinnya, halus, hilang. Nah, kayak gitu. Itu dari bearing release. Baik, Mas Ardi, ini apa sih masalahnya kalau ini kita biarkan? Lama-kelamaan itu kan release bearing itu kan dia yang mengungkit ini apa namanya plendes ya atau matahari. Itu kalau dia misalnya diabaikan, maka kita sih belum pernah mengalami yang namanya sampai macet ya. Sehingga dia ketika dia diinjak gitu, si plendesnya nggak mau ngangkat. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya dia diabaikan lama-lama kasarnya itu akan semakin parah, bearingnya dia mengalami ambrol atau kausan, maka nggak akan bisa pindah transmisi karena yang menekan plendesnya itu dia nggak bagus. Jadi gejalanya apa? Susah pindah gigi? Kalau saya belum pernah nemuin, tapi kemungkinan besar ke arah sana kalau misalnya dia sampai betul-betul ambrol rilisnya, itu dia pasti nggak akan bisa diinjak ini ya Pak. Injaknya bisa, tapi ini nggak akan bisa masuk. Berarti ketika mesin hidup. Bedanya dengan ngempos itu apa, Mas? Kan ngempos juga nggak bisa masuk ya? Kalau ngempos itu dia kehilangan gaya tekan yang ada dari sistem hidrolisnya. Oh, sistem hidrolis. Sistem hidrolis atau mungkin kalau sekarang sih udah nggak ada lagi pakai olor ya. Kalau zaman dulu kan pakai olornya putus, itu kan udah pasti nggak bisa mengangkat ke sana, nggak bisa diinjak. Atau diinjak dia nggak mau balik. Nah, sama. Kalau nyeplos itu kondisinya kayak gitu Pak. Ketika dia diinjak, set gini, ini dia pedal ini nggak ada perlawanan. Sama kayak kemarin kita beberapa waktu yang lalu ada Brio warna merah itu kalau dia diinjak kayak gini, dia nggak mau balik. Begitu dicek, ternyata si master kopling atas itu dia nggak mengeluarkan yang namanya minyak rem. Jadi di tampungannya tetap, tapi di outputnya ketika kita buka pipanya itu dia diinjak-injak nggak mau keluar sama sekali. Kayak gitu. Begitu dibuka patah. Dibuka dia ada pernya itu jadi 5 dia. Per 1 itu panjang sekitar segini, nah itu jadi 5 kepotong. Karena apa? Karena minyak remnya jelek. Minyak remnya ya pengaruhnya ya? Kita bicara hidrolis kopling itu tetap menggunakan cairan minyak rem teman-teman. Jadi karena meskipun dia masternya berbeda, kalau untuk Honda ya, kalau untuk yang Nissan itu jadi satu. Itu dia ketika minyak remnya itu dia jelek, maka minyak rem ini kan dia kan water base ya. Sehingga ketika dia udah jenuh, itu akan menimbulkan karat pada sistem koplingnya. Dan di dalam kopling itu ada per. Per ini kan terbuat dari besi. Kalau udah kena karat, per ini dia akan patah. Nah kalau dia patah, maka nggak akan lagi mampu untuk memompa bahkan mengembalikan kondisi piston seperti semula. Sehingga pistonnya macet berada di ujung. Nah kalau pistonnya macet berada di ujung, itu sekalipun diinjek-injek ini dia nggak akan bisa mengeluarkan ininya Pak, hidrolis Pak.
Baik. Mas Adi, kan kalau kita bicara yang hidrolik ya. Nah, sedangkan mobil-mobil tempo dulu juga ada yang masih menggunakan kabel ya? Seling ya. Nah, ini perbedaan ngompos itu muncul nggak? Kalau seling saya belum pernah nemukan Pak malah. Paling kalau seling itu ketika dia diinjek ini udah nggak bisa lagi. Kalau putus ya, itu udah nggak bisa lagi dioperasikan. Nah, tapi kalau hidrolis itu ketika dia ngempos satu waktu, kadang di waktu yang lain masih bisa dikocok-kocok. Kayak gitu. Masih bisa dikocok? Masih bisa dikocok-kocok. Kalau yang dia hidrolis ya. Kenapa? Karena dia bisa jadi ngempos pertama itu dia kehilangan tekanan, bisa jadi bocor atau mungkin tadi masternya dia bermasalah. Begitu dikocok-kocok ke beberapa sekian kalinya, maka minyak rem tadi akan nyusul. Nah, ketika dia akan nyusul, dia akan kembali fungsi. Tapi kalau udah nyeplos sekali itu biasanya akan muncul di ke depan, itu mengalami yang namanya nyeplos lagi. Ya gitu Pak Topik. Baik, kembali ke release bearing Mas. Ya. Ini berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh teman-teman Sobat Topedia? Release bearing itu kalau yang dia terpisah sama masternya, itu rata-rata harganya 300 sampai 500 ribuan. Misalnya kalau yang originalnya X-Rail itu agak mahal, itu ada 600 sampai 800 ribu. Tapi rata-rata harganya segitu. Tapi kalau yang jadi satu dengan silinder itu ada yang mulai 400 ribu, ada yang 2 juta. Itu agak mahal. Itu mobil apa aja Mas? Yang mahal tadi? Yang mahal itu ya kalau yang kita pernah temukan ya, itu yang Nissan lah. Nissan itu hampir semua itu udah menggunakan, kecuali Terrano X-Trail T30 itu udah menggunakan silinder release. Jadi silinder sama bearing release-nya itu jadi satu. Nah itu harganya fantastis itu, mahal. Nah itu baru harga spare part ya, belum termasuk kalau jasa. Jasa untuk beberapa mobil yang penggerak depan, yang kita X-Trail T32, X-Trail T31 itu dia harus turun member. Nah, turun member kan berarti kan include dengan perbaikan kaki-kaki itu Pak. Oh iya. Member begitu membernya turun, busingnya jebol kan kita nggak mungkin masang lagi. Nah itu bisa, kalau bicara masalah harga, yang kita bicara harga minimalnya itu 3,5 juta minimalnya untuk yang jadi satu dengan rilis. Tapi kalau yang terpisah dengan rilis itu murah, 1,5 juta itu udah clear itu. Kalau yang Honda tadi, yang Brio? Yang Brio kemarin itu dia nggak nyampe ganti rilis Pak. Dia hanya ganti masternya. Kenapa? Karena keluarnya adalah nyeplos. Jadi dipakai ke Tegal sama customernya itu kurang lebih perjalanan 4 jam ya, 4 jam 5 jam itu dia baru muncul tuh. Dia diinjak ngempos. Akhirnya sama dia dimatikan mesinnya, nunggu dingin, terus dicoba lagi, mau lagi. Karena tadi pernya yang patah itu tadi kan mengakibatkan pistonnya nggak bisa kembali. Nah tapi ketika dia setelah habis ngempos terus dia berhenti, kemudian dia coba kocok-kocok, itu dia dengan adanya bantuan master bawah, itu pun juga ada penekanan ke atas, maka dia pistonnya akan kembali lagi. Nah kalau pistonnya kembali dia masih mampu untuk bisa dikocok kembali. Tapi kalau pistonnya udah nggak mau kembali, itu nggak akan bisa dikocok-kocok ulang kayak gitu. Harganya berapa Mas? Kalau yang kemarin jasa untuk itu pakai yang non original, harganya 400 sama 300 ribuan. Jadi yang bawah itu 300, yang atas 400 gitu. Itu pun juga kemarin ada perbedaan di nepelnya. Jadi di bagian atas itu ada sambungan nepel untuk yang Brio ya. Itu dia kita gantikan pakai yang lama. Untungnya dia hanya pakai slot clip aja untuk penguncinya, sehingga itu bisa diganti. Kemudian bisa dipasangkan pakai nepel yang lama. Nah kayak gitu. Itu dengan biaya di kami untuk penggantian 2 master itu 150 sampai 250 ribu rupiah. Itu murah sekali. Murah sekali ya. Baik Sobat Topedia, saatnya kita sholat zuhur. Sholat asar ya. Sholat asar dulu ya Sobat Topedia. Habis itu ini azannya sama Pak. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman. Azan maghrib dan azan asar itu sama, sehingga ini bukan azan maghrib. Jadi mataharinya masih kelihatan, jangan buru-buru berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.